welcome to channel RFD Production. Apa kabar semuanya? Udah hampir 1 tahun kita mendapatkan musibah corona gak beres-beres. Ya Allah. Nah, ditambah lagi kan sekarang lagi ada kecelakaan pesawat Sriwijaya Air SJ182. Jadi dimohon kepada netizen yang terhormat, tolong untuk stop dan kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Semoga keluarga yang ditinggalkan korban Sriwijaya mendapatkan kelapangan hati, lebih tabah, lebih ikhlas. Karena kalau kita ngomongin nyalahin seseorang ya jadinya itu kan udah skenario Tuhan yang Maha Esa ya. Jadi ya udahlah gitu kan. Terus untuk pasien atau pasien corona ya semangat buat sehat, jaga pola makan, tetap bahagia. Sepertinya tahun-tahun ini kita harus lebih semangat lagi, lebih spirit lagi. Soalnya kita sudah lelah sama yang namanya drama kan, drama yang udahlah. Jadi kita cukup berdoa, cukup mematuhi protokol kesehatan supaya kita terhindar. Dan satu hal yang harus dilihat bahwa kita harus bahagia. Karena kita bahagia itu menjadi imun buat badan kita dan biar terhindar dari virus corona. Oke? Nah, intro dulu. Problema COVID-19, semua kegiatan off total. PSBB udah beres, ada lagi. Udah beres, ada lagi. Ya. Begitulah cerita-cerita tentang COVID. By the way, kalian kan mau 1 tahun ya sama corona. Ada kejutan spesial nggak buat si corona itu? Sudah. Bagi aku, dengan adanya virus corona ini membuat kita tuh punya ide nih, wah gue nggak ada kegiatan nih, ngapain ya gitu kan. Dan kayaknya enak deh kalau aku jadi selebgram. Nah, kalian harus tahu nih, saran aku jangan jadi selebgram kalau kalian tidak paham tentang beberapa hal soal selebgram. Mau tahu nggak? Yang pertama, kalian harus tahu kalian itu siapa. Apakah kalian seorang anak artis, punya saudara artis, atau misalkan anak pejabat, cucu siapa gitu ya, atau misalkan anak konglomerat gitu kan, kalian harus tahu dulu kalian itu siapa. Tapi kalau misalkan kalian ngerasa kalian itu orang biasa, nah kalian pikir-pikir lagi, kalian beneran mau jadi selebgram? Itu, soalnya itu menjadi sebuah pacuan gitu, gimana cara nama kalian itu jadi besar. Atau yang sering didengar itu namanya self branding. Nah, nama itu penting dan kita tuh harus tahu siapa kita supaya kita biar kelihatan nih apakah kita bisa jadi selebgram atau enggak. Nah, by the way, selebgram tuh apakah harus dengan basically model atau foto model atau videographer atau apa gitu? Ya, gitu. Yang kedua, skill kalian untuk jadi selebgram itu apa? Apakah kalian punya basic teknisi? Teknisi, aduh aku tahu tuh. Skillnya itu teknisi yang ngebenerin drone. Atau misalkan seorang desainer, fashion stylist. Nah, kalian harus tahu skill apa yang akan ditampilkan dan akan dibuat atau dikemas sebuah konten, terus diupload di Instagram. Kalian harus tahu nih. Soalnya kalau misalkan, iya ya, gue skill gue apa ya? Gue nggak tahu skill gue apaan. Nah, di situ tuh, bagi aku mending nggak usah punya pemikiran untuk jadi selebgram. Kalau kalian nggak tahu skill kalian itu apa.
ribet nanti. Yang ketiga, jangan ngerasa kalau kalian udah beli 10.000 followers, itu otomatis udah ngerasa jadi selebgram. Nah, hal ini tuh kalian harus tahu nih, sekarang zaman teknologi, zaman kita sudah sudah tergantung sama teknologi. Kalau kalian beli followers, terus kalian kayak promo ke vendor atau ke brand, Kak, aku punya followers 10.000, mau nggak endorse aku? Nah ini salah nih ya. attitude, respect, etika itu sangat penting supaya karir kita itu tetap diterima orang. Nah, jadi kalau misalkan kalian beli followers itu tidak menjamin bahwa kalian itu bisa jadi selebgram ya. Nah, soalnya pasti akan dianalisa nih, followers misalkan 10.000 tapi like-nya misalkan di bawah 100. Nah, itu kan menjadi pertimbangan kan. Nah, apalagi para pelaku industri fashion atau misalkan di bidang yang lain, tas skincare atau misalkan apapun, itu kan menjadi pacuan ya. Kalau misalkan mau promosi ke salah satu selebgram, dia harus tahu dulu like-nya berapa, followersnya juga berapa, itu pun harus imbang. Jadi kalau saran aku, jangan ada ambisi untuk beli followers ya. Mending tingkatin terus tuh potensi yang kamu miliki. Terus banyakin relasi, banyak kumpul sama teman-teman atau misalkan sharing-sharing sama siapa gitu kan. Karena itu penting banget supaya followers kalian naik. Tapi kalau beli itu tidak menjamin, guys. Oke? Yang keempat, Kalau kalian tipe orang yang mager, malas, kemudian, nah ini tuh saran aku mending gak usah jadi selebgram. Karena kalau misalkan kalian pengen jadi selebgram, yang pertama kalian harus konsisten, yang kedua kalian harus bikin konten yang bagus, yang ketiga bikin konten yang seru, yang menghibur, dan sebagainya. Tapi kalau kalian tipe orang yang ngerasa mager, Kayaknya gue jadi selebgram. jangan deh, saran aku mending gak usah. yang kelima, ini menjadi suatu tips yang mujarab kalau kalian pengen jadi selebgram. Yaitu kalian harus pansos sama orang-orang. Harus cari masalah, harus ngejelekin orang, harus ngejelekin brand, itu kalian pansos gitu. Tapi kan hati-hati ya, bahwa di dunia sekarang itu undang-undang ITE itu sudah berlaku, bahaya. Nah, yang kalian harus jaga, yang pertama nama baik kalian sendiri, nama orang tua, Nama institusi lah, ribet. Nama institusi, lidahku jadi belepotan nih, maaf ya. kalau kalian pengen jadi selebgram gitu kan demi mendapatkan followers yang banyak, terus nanti feed-feednya tuh di arsipin malah dapat ketika sudah mencapai puncak itu kalian malah jadi konten selebgram, jadi konten endorsement gitu kan. Nah itu hati-hati, karena netizen sekarang mereka sudah pintar-pintar, mereka udah kenal bahkan ke siapa nih anaknya, siapa orang tuanya, sekolah di mana nih, kuliah di mana nih. Nah ini hati-hati, apalagi kalau undang-undang ITE ini sudah berlaku. Jadi hati-hati kalau misalkan kalian membuat sebuah keputusan untuk menjadi seorang selebgram. Gitu. By the way, kalau misalkan kalian perlu banget tips mengenai seputar gimana sih caranya jadi selebgram, gimana sih caranya supaya aku tuh bisa jadi wanita inspirasi, anak muda inspirasi dan sebagainya, boleh komen di bawah ini, di bawah. Kira-kira tema apa yang paling cocok untuk next video selanjutnya menemani kalian di corona ini yang belum tentu kapan berakhirnya. Anyway, jangan lupa like, comment, dan subscribe ya, karena itu membuat pacuan juga buat aku. Dan sekali lagi, untuk para netizen yang terhormat, yang beriman sekali, nah kalian pun tetap support untuk para korban yang terkena corona, yang terkena musibah, entah banjir, longsor, dan sebagainya. Kita hanya bisa lebih menyemangati ya sesama manusia supaya hidup kita pun punya energi untuk melanjutkan hidup yang selanjutnya. Oke? Bye-bye!